Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih semangat? Oh, hari ini saya dikerjain ini. Dan akhirnya kena juga. Yang tadinya online jadi offline. Wah, lalu yang sudah ikut induksi, materinya juga hampir sama gitu. Ini saya ulang-ulang biar teman-teman itu semakin paham. Karena kemarin yang induksi 2 kali, saya kasih pertanyaan tetap salah. Gitu loh. Padahal udah 2 kali. Saya jadi oke ya. Jadi tentang microservices gitu ya, tentang microservices. Oke, untuk materi ini saya akan berangkat dari DDD. Jadi teori dasarnya nanti ada di DDD. DDD ada yang tahu ya, udah tahu semua ya DDD ya. Domain Driven Design. Oke, langsung aja pertanyaan pertama gitu ya, langsung kuis ini. Oke, oke. Dua pilar DDD sebutkan dan terangkan yang belum dapat voucher diutamakan. Monggo. Ngacung, ngacung. Dua pilar DDD. Jadi konsepnya DDD cuma sederhana sekali, cuma 2 pilar aja. Teman-teman menguasai 2 pilar ini udah cukup, itu udah paham DDD. Oke, untuk microservice ya. Oke, ada yang ngacung nggak ini? Masa nggak ada sih? Yang belum dapat voucher? Oh, Mas Dikit. Udah dapat belum, Mas? Oh iya. Kompensasi, Mas Hendro. Di open. Oke. Oke, oke, Mas Dikit. Mana mic? Oh, nggak usah pakai mic. Oke, oke. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nanti paling nggak dapat voucher aja kalau salah. Next sedikit, bro. Hah? Iki operatornya piye iki, Bro? Bro tak ngomong next ke wis next iki lho. Wah, aduh, iki ora sida kuis iki. Wah, wis. Oke, 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 oke. Dijelaskan, dijelaskan, dijelaskan. Ah, iki operatornya iki piye iki? Aku urung ngomong next kok ya, wah. Wis. Tak operatornya dhewe. Oke, Mas, jelaskan, Mas. Takonannya dua udah dijelaskan nih. Ubiquitous language itu bahasa yang bisa simpelnya gitu ya, bahasa yang kemudian bisa dipahami bersama. Oke, contohnya. Hakim tekan contoh. Lah iya no ben jelas no yo. Contoh yang simpel ya, yang di kita sehari-hari di misalnya di SDM atau di mana. Contoh. Eh, Ayo jangan lama-lama Mas, ini materinya masih banyak. Kenapa ditakoni dua jadi langsung suwe. Contohnya itu misalkan ketika kita ngomong user gitu ya. Itu kalau misalkan di akademik berarti mahasiswa misalkan. Kalau kemudian di eh, domainnya DSDM berarti pegawai. Itu enggak sih? Oke, oke, lanjut, lanjut. Yang kedua. Soalnya aku pernah untuk induksi, Mas. Ini pertama kali berarti saya dapat induksi di DB. Bounded konteks itu adalah eh, konteks yang apa istilahnya gampangnya itu yang mengikat gitu ya. Eh, keterikatan begitu terhadap mungkin eh, entah itu proses bisnis atau eh, flow, ya kurang lebih itu Mas. Oke, ada yang bisa betul nggak? Betul nggak?
Oke, yang bonded konteks kayaknya masih kurang karena ada satu kata sebagai kunci yang belum terjawab. Oke, ada lagi yang mau menjelasin? Monggo, monggo. Mas Tepi, Mas Tepi, wah Mas Tepi wis ngerti iki. Contohnya, contohnya. Istilahnya mahasiswa asing gitu. Mahasiswa asing itu apa? Jadinya orang mesti punya persepsi sendiri-sendiri. Ada yang menganggap mahasiswa pindahan dari luar negeri, ada yang menganggap mahasiswa itu apa orang Indonesia, tapi ternyata di akademik itu mahasiswa asing itu adalah mahasiswa yang kebangsaannya bukan Indonesia gitu. Jadinya mau dari kampus lokal atau kampus luar negeri tetap sama aja akan dianggap mahasiswa asing ketika dia kebangsaannya bukan Indonesia dan itu menjadi sebuah catatan. Selain itu contohnya ada status mahasiswa. Status itu ada yang bilang status aktif itu apa gitu. Jadinya selama ini ya berarti untuk yang dibilang status aktif itu adalah semua status mahasiswa yang apa kondisinya dia belum exit. Tapi sering digunakan kata status aktif untuk user-user yang zaman dulu pada mikirnya kayak gitu semua. Tapi kalau dengan yang zaman sekarang akan menganggap beda, misalkan memang belum pernah ngobrolin tentang ubiquitous language ini dan ini memang perlu apa kita terapkan lagi di BSI karena selama ini tanpa ubiquitous memang sering jadi masalah gitu. Kedua, bounded context itu adalah jadinya ketika membangun sistem gitu ya. Jadinya kita itu kan punya apa beberapa hal yang konteksnya itu sebenarnya bisa disatukan. Jadinya tinggal nanti ketika membangun itu beberapa hal atau beberapa pekerjaan itu akan dimasukkan ke konteks yang mana. Dan ini sebenarnya bounded konteks ini juga walaupun secara gamblang itu penjelasannya ada general, tapi untuk penerapannya itu beda-beda. Soalnya saya juga dengar itu ada dari madhabnya Mas Andi, madhabnya Pak Kus itu beda-beda semua. Sampai sekarang pun saya juga rada pusing ini. Ya, ya. Nanti ada masanya Pak Fatan sendiri. Ya. Oke, oke. Dapat ya Mas Tepi ya? Oke, saya jelasin sebentar. Oke, seperti yang dijelasin Mas Tepi tadi ya. Jadi ubiquitous language itu gampangannya itu bahasa yang disepakati bareng-bareng gitu aja. Udah. Kayak misalnya istilah kayak SKS, kemudian IPS, kemudian KHS. Jadi kalau saya bilang IPS itu enggak ada orang yang menerjemahkan beda gitu. Gampangannya itu. Oke. Kemudian ubiquitous language bounded context itu gampangannya itu kita ngelompokin yang fungsinya sama atau konteksnya sama itu jadi satu bonded context. Jadi yang konteksnya sama kita kelompokin jadi satu. Itu gampangannya itu. Oke, mungkin analogi gampangnya ini ya. Jadi di sini ada rumah gitu ya, rumah besar gitu, yang kompleks. Di situ ada rumah utamanya. Ini sebagai bonded context. Jadi yang dilingkarin biru ini satu bonded context. Jadi ada rumah utama, kemudian ada kandang kuda, misalnya ada gudang misalnya, karena dia punya fungsi masing-masing dan itu fungsinya kayak kandang fungsinya udah jelas ya untuk kandang kuda gitu. Jadi dia satu bonded konteks sendiri. Kemudian ubiquitous language itu apa-apa istilah yang ada di bonded konteks itu. Jadi di rumah itu kan ada istilah-istilah misalnya kayak ruang tamu, kemudian ada toilet, ada apa itu adalah ubiquitous language. Oke ya, udah jelas ya. Jadi cukup kuasai itu saja. Itu teman-teman sudah paham dengan DDD. Oke, contohnya kalau misalnya di di toko online gitu ya, ada istilah-istilah ini satu bonded context, misalnya sales itu adalah bonded context sendiri. Kemudian ada accounting, ada order, itu satu bonded context karena memang kita kelompok berdasarkan fungsinya. Kalau sales ya khusus untuk penjualan.
Jadi semua hal tentang penjualan nanti akan masuk ke bonded konteksnya si sales. Oke, oke sebelum ke DDD udah cukup. Jadi teman-teman cukup pegang paling penting bonded konteks. Jadi teman-teman pegang aja bonded konteks itu sudah nanti bisa istilahnya memecah microservice. Karena microservice sendiri itu sebenarnya itu satu bonded konteks. Jadi satu bonded konteks itu jadi satu microservice. Oke, pertanyaan kedua tentang kita masuk ke microservice. Sebutkan dua hal konsep microservice yang perlu kita pahami. Dua saja. Karakteristik microservice yang perlu kita pahami. Oke? Oke, siapa yang mau bisa jawab? Microservice. Pegang dua saja cukup. Bisa teman-teman menentukan ini satu microservice atau ini berapa microservice. Jadi tak bikin sederhana saja. Jadi teori-teori yang aneh-aneh, pokoknya dua saja. Sudah cukup teman-teman nanti untuk membuat misalnya sebuah aplikasi ini akan jadi berapa microservice. Ayo, nggak ada maksud, nggak ada yang tangan-tangan. Voucher loh ini. Dari sini, dari sini. Dua karakteristik microservice, sebutkan dua saja. Mas Aher, oke Mas Aher. Kurang tepat. Oke, Mas Helmi. Ya, apa? Jelasin Mas. Yang dimaksud independen itu apa? Yang dimaksud isolated itu apa? Yang dimaksud independen itu apa, Mas? Dari kata-kata aja sudah tahu kan ya? Maksudnya independen itu apa? Merdeka. Oke, isolated. Isolated. Ayo. Isolated. Isolated. Terisolasi. Terisolasi. Oke, oke. Oke ya Mas Helmi dapat voucher ya. Jadi eh, betul ya, independen sama isolated. Jadi yang dimaksud independen dia berarti berdiri sendiri. Jadi tingkat ketergantungan dengan servis lain itu rendah. Saya nggak bisa ngomong 100% lah ya. Jadi rendah. Idealnya memang 100%. Tapi terkadang kalau di sistem kayak perguruan tinggi itu keterkaitannya tetap lumayan. Maksudnya tetap ada. Sangat sangat susah gitu. Maksudnya sangat, kecuali kalau kita mungkin bicara kayak di uh, toko online dan sebagainya, itu mungkin benar-benar bisa kita ini ya, bisa kita independennya benar-benar bisa kita jaga gitu. Kalau di perguruan tinggi memang karena proses bisnisnya itu saling terkait, itu memang uh, kalau harus 100% memang agak susah. Oke, yang kedua adalah isolated. Isolated itu maksudnya kalau ada satu servis yang gagal, itu dia nggak ngefek ke servis yang lain. Itu adalah isolated. Jadi kalau ada satu yang gagal, itu nggak membuat yang lain jadi gagal juga. Nah, kalau yang lain jadi gagal, berarti isolatednya gugur. Jadi kalau misalnya ada sebuah proses bisnis yang dia keterkaitannya, yang dia istilahnya kegagalan di sana akan membuat kegagalan di sini juga, maka jangan dipisah. Jadiin aja satu microservice. Karena percuma, kalau teman-teman misal percuma. Karena apa? Ya kalau sana gagal, sini juga ikut gagal, ngapain dipisah? Ya jadiin satu aja. Simpelnya seperti itu.
Jadi teman-teman sebelum sebelum ini mau jadi berapa microservice harus paham dulu proses bisnisnya. Jadi proses bisnisnya kayak apa, baru bisa menentukan sejauh mana ketergantungannya, sejauh mana eh, jika yang ini gagal membuat sana gagal atau tidak itu harus diuji. Jadi ngujinya cukup itu saja. Microservice itu sesimpel itu gitu. Jadi nggak perlu mungkin nggak perlu paham yang terlalu rumit ya. Cukup dua sudah bisa untuk menguji ini microservice-nya benar atau tidak. Oke, kita lanjut. Misalnya nih ya, ada dua microservice. Pertama microservice produk, yang kedua adalah shipping. Jadi ada dua konteks ini ya, jadi dua microservice. Di produk itu nanti isinya adalah semua tentang produk dan propertinya. Jadi kalau di produk itu semua propertinya produk itu lengkap semua. Jadi kayak master datanya produk gitu ya. Itu di konteksnya produk. Kemudian di konteksnya pengiriman itu ada produk. Tapi produk konteksnya pengiriman. Jadi agak beda ya. Produk konteksnya pengiriman berarti properti yang ada di sana ada properti memang yang dibutuhkan oleh pengiriman saja. Jadi nggak perlu semua yang ada di produk itu ada di sana. Karena dia nggak butuh. Yang dia butuhkan aja yang ada di pengiriman. Jadi konteksnya, jadi kita berbicara tentang konteks gitu ya. Jadi saat dua-duanya memang ada, tapi dia konteksnya beda. Yang satu konteksnya produk, jadi produk konteksnya produk, itu berarti dia kayak master data lengkap gitu. Tapi yang satu lagi adalah produk, tapi konteksnya di pengiriman. Jadi propertinya ya cuman properti yang dibutuhkan oleh pengiriman. Misalnya kayak kuantitas berapa, mungkin ya harganya berapa dan sebagainya. Jadi hanya itu saja. Nah, untuk menguji, misalnya ini dua service ini isolated enggak, independen enggak, itu gampang. Tinggal kita matikan aja. Misalnya si microservice produk kita matikan, kira-kira si shipping masih bisa jalan enggak? Itu aja. Jadi saat produk pindah ke sini, gini ya, dia akan mengcopy semua yang dia butuhkan di pengiriman. Otomatis dia sudah nggak tergantung dengan ini. Jadi kalau ini mati, sini masih bisa jalan. Oke ya. Jadi sini masih bisa jalan. Hanya saja nanti kalau yang ini mati, itu berarti nggak ada produk baru yang akan masuk ke sana. Cuman itu aja. Tapi produk yang sudah ada di sini, ini masih bisa diproses pengirimannya. Jadi gitu. Oke. Udah sedikit paham ya. Sedikit paham. Jadi sesimpel itu. Maksudnya sesimpel itu untuk menguji microservice gitu. Jadi nggak rumit. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya kalau kita di microservice itu kan kita bisa pakai teknologi yang macam-macam sebenarnya. Misalnya mau ada yang pakai Golang, kemudian PHP, kemudian nanti ada pakai Java dan sebagainya. Itu karena satu microservice itu sebenarnya kayak macam satu ekosistem sendiri gitu. Jadi dia mau pakai apapun terserah gitu, istilahnya gitu. Tinggal nanti komunikasinya antar service bisa pakai API dan sebagainya. Jadi database pun bisa macam-macam gitu. Karena dia memang kayak ini sendiri, ekosistem sendiri. Oke, kita lihat kalau di ini ya, di driver online ya, di Gojek atau di Grab ini seperti ini. Jadi yang ini adalah monolit. Jadi arsitektur monolitnya tuh kayak gini. Kemudian dia bikin microservice, arsitekturnya jadi seperti itu. Jadi satu arsitektur monolit yang gede kayak gini, itu kita pecah jadi service. Kelebihannya nanti saat kita pecah jadi microservice, itu pengembangannya jadi lebih mudah karena kita bikin jadi modul-modul gitu ya. Jadi kita mikirnya jadi nggak rumit. Kalau ini kan nanti kita berpikirnya jadi rumit karena kita harus mikirin semua tuh. Kalau di sana sudah nggak rumit karena kita bisa istilahnya kita kembangin dengan modul-modul kecil, kemudian juga bisa bertahap. Jadi memang kelebihannya microservice itu dia bisa memecah sesuatu yang rumit jadi lebih sederhana. Jadi di situ kelebihannya. Oke, kita lanjut ke penerapan microservice di UI Gateway. Jadi tadi sudah teorinya sudah, kemudian kita coba bagaimana microservice yang
kita coba diterapkan di UI Gateway kita. Oke, mungkin sebelum itu saya mau cerita dulu gitu ya, perjalanan perjalanan istilahnya perjalanan saya dalam dalam ini ya mengembangkan microservice itu ya. Jadi di 2018 itu saya ikut training DDD dengan Pak Fatan, Pak Andri, Pak Kus, Pak Khalid gitu ya. Itu kita ikut DDD di 2018. Kemudian setelah ikut DDD itu saya juga masih bingung pas itu. Ini penerapannya gimana di UII? Karena eh, pas itu banyak ngambang gitu ya. Maksudnya ngambang dalam artian tuh memang dari sisi microservice tuh nggak ada standar baku. Kalau kayak gini harus jadi segini, gini nggak ada. Jadi itu sangat tergantung dengan kreativitas kita istilahnya gitu ya. Kreativitas kita dalam mengembangkan itu istilahnya gitu. Nah, saya mencoba di 2018-19 itu mencoba eh, mengembangin pas itu beasiswa anak pegawai. Itu kita bikin model microservice. Pas itu, karena saya pas itu tuh view-nya istilahnya konteks besarnya adalah beasiswa anak pegawai, maka saya bagi microservice-nya itu yang ada di beasiswa anak pegawai. Jadi coba kita bagi pas itu menjadi 3 microservice. Jadi ada pengajuan, persetujuan, sama hasil dan evaluasi. Pas itu yang ngembangin itu Mas apa yang sekarang udah keluar, Mas Arul. Jadi Mas Arul pas itu nggak punya pasangan. Dia nawarin full stack gitu ya. Jadi pas itu saya hanya punya itu 4 orang, 2 UX, 1 front end, 1 back end. Back endnya itu Mbak Lungit. Diterima tes Kadif. Nah, tinggal Mas Harul. Mas Harul gabut gitu ya. Saya terus ngapain nih Mas, nggak ada back endnya gitu ya. Saya hanya front end gitu ya. Akhirnya dia nawarin diri. Gimana Mas kalau saya full stack? Wah saya senang sekali. Wah siap. Langsung saya kasih kerjaan ini gitu. Langsung saya kasih. Jadi saya sangat senang gitu kalau ada teman-teman yang nawarin diri gitu ya. Mau full stack itu, wah langsung saya kasih project. Bener itu. Contohnya Mas Adi nganu sendiri itu. Oke. Jadi nggak takut gitu ya. Full stack itu, nek menurut saya, kalau teman-teman mau jadi seorang programmer yang profesional, itu jangan setengah-setengah. Kalau front end aja, back end aja itu masih setengah-setengah. Harus full stack, semua kuasai. Itu baru programmer yang profesional menurut saya loh ya. Dan nanti teman-teman nanti bisa diuji. Nanti saat teman-teman ngelamar pekerjaan di perusahaan lain, dia akan lebih disukai yang full stack. Yakin saya. Mas bisa apa Mas? Ini. Wah iso kabeh ini. Keren. Minta gaji berapa? Oh, ACC. Gitu loh. Efeknya nanti ke situ efeknya. Jadi pas pas di BSI, jadi gini, pas BSI itu jangan ngurusi finansial dulu, belajar dulu. Jadi saya sempat ini ya, sempat uh, apa ya, baca buku gitu bahwa kalau awal-awal kita itu yang penting belajar dulu. Jadi belajar istilahnya semaksimal mungkin yang kita mampu. Jadi saat mumpung di BSI itu untuk belajar itu sangat terbuka gitu ya. Beda nanti misalnya kalau teman-teman udah di perusahaan yang sudah wah wis daya tekannya udah nggak sempat belajar lagi, nanti nyesel. Mumpung di BSI itu belajar sak pol-pole istilahnya gitu. Dan nggak usah mikir tentang gaji dulu gitu. Karena belum saatnya mikir itu, nanti itu ngikutin gitu. Jadi saat teman-teman nanti sudah expert gitu ya, mau kerja di mana tinggal milih. Nanti gaji itu udah nyesuai. Kalau nggak percaya, mungkin bisa tanya Pak Patan, Pak Jarko ini yang udah pengalaman itu ya. Bener, bener. Tanya Mas Ibnu, Pak Mas Ibnu yang sudah keluar masuk lagi gitu ya. Atau Mas Anu sama ya. Bener toh. Nah kalau nggak percaya tanya mereka gitu ya. Bener ngikutin. Nanti gaji itu udah ngikutin. Udah otomatis itu. Jadi nggak perlu teman-teman kan. Oke ya. Kemudian kita lanjut ya ke studi kasus yang beasiswa anak pegawai.
Setelah saya bikin jadi 3 microservice, ternyata setelah saya lihat itu ini agak terlalu kecil gitu ya, kekecilan gitu. Jadi agak repot di maintain-nya, agak repot maintain-nya. Dan ini hanya bertahan sampai tahun 2023. Jadi sekitar 4 tahunan, sekitar 4 tahunan. Di 2002 dengan adanya perubahan SPP jadi UKT atau UKS, itu kita rombak. Jadi kita rombak, kita bikin dari awal. Jadi satu microservice. Itu microservice beasiswa anak pegawai yang sekarang sudah dipakai sampai sekarang. Nah, dari sini kemudian pas itu saya sudah mulai menemukan pola gitu ya, menemukan pola gimana buat microservice itu lebih efektif dan lebih mudah di-maintain gitu ya. Kemudian di 2021 kita coba untuk tagihan itu, tagihan mahasiswa. Tagihan mahasiswa yang tadinya monolit kita coba masuk ke microservice. Nah, pas di tagihan ini konsep yang kita kembangkan tuh udah mulai kelihatan ada hasilnya gitu. Dari sisi maintain juga kelihatan mudah, kemudian dari sisi migrasi juga mudah juga, maupun integrasi dengan pihak bank gitu ya, dengan host to host. Itu juga ternyata dari konsep yang kita tawar itu lebih enak gitu. Karena konsep ini kok kayaknya berhasil nih, coba kita duplikasi di penerimaan mahasiswa baru. Jadi penerimaan mahasiswa baru yang tadinya monolit juga kita coba kembangkan dengan model microservice yang konsep dasarnya hampir sama dengan konsepnya tagih. Dan sampai sekarang ini sudah jalan itu dengan konsep itu. Jadi tagihan sama PMB itu sudah jalan dengan konsep yang tadi kita kembangkan. Dan alhamdulillah sampai saat ini maintain-nya jauh lebih mudah. Dari sisi integrasi, kemudian dari sisi apa istilahnya mungkin istilahnya apa ya? Kayak misalnya komplain dan sebagainya itu lebih sedikit gitu ya. Oke, jadi itu mungkin sekilas. Jadi nggak terus ujuk-ujuk terus terus jadi seperti ini gitu ya. Jadi itu melalui proses yang lumayan panjang gitu ya. Dan itu pakai uji coba juga. Makanya di kita ada kemarin sudah dibentuk sama Pak Fatan itu ada tim riset sendiri gitu. Sebenarnya ya untuk hal-hal seperti ini gitu ya. Karena mungkin nggak semua orang itu sempat untuk melakukan riset. Oke, kita lanjut ya. Baik, kita masuk ke konsepnya gitu ya. Jadi konsep yang tadi saya ceritakan, saya namai ya data flow driven. Jadi data flow driven microservices gitu ya. Ini saya kasih nama ini gitu ya. Dan nama ini ya apa sih? Ya sebenarnya bingung pas itu ini mau saya kasih nama apa gitu ya. Wis lah tak nama ini aja data flow driven gitu ya. Nah saya suruh jelasin kok bisa kayak gitu, saya paham gitu. Biar ada namanya gitu ya. Oke. Jadi ini mungkin ini ya sedikit biar ada keren-kerennya dikit itu ya, ada inspirasinya gitu ya. Sajane ya monggo keren-keren tok gitu lah. Jadi untuk lebih mudah menjelaskan gitu ya. Ini aliran sungai gitu ya. Jadi aliran sungai itu kan dari cabang-cabang kecil itu pasti dia akan menyatu ke cabang yang sungai yang lebih besar. Kemudian nanti yang lebih besarnya akan menyatu ke yang besar lagi sampai ke laut gitu ya. Jadi modelnya hampir sama seperti itu. Kemudian kenapa saya pilih pakai data gitu ya, data flow driven. Sebenarnya intinya di data. Jadi kalau sungai itu kan aliran itu kan membawa air. Kalau ini alirannya membawa tapi yaitu data sama air kita analogikan biar mudah teman-teman memahami gitu ya. Jadi kalau air aja gitu ya, air aja. Kalau nggak kita atur alirannya, itu bisa kemana-mana. Mungkin contoh tadi ya, misalnya kayak di Sumatera dan sebagainya gitu ya. Ya dia akan cari jalannya sendiri, istilahnya. Cari jalannya sendiri. Data juga sama. Data itu juga perlu kita arahkan. Jangan sampai data ini mencari jalannya sendiri gitu. Nanti yang pusing, jaga ini, wah mumet ini. Gitu ya. Jadi kenapa saya pilih data? Yang pertama, kita bikin aplikasi itu sebenarnya untuk mendapatkan data. Jadi teman-teman tuh bikin banyak aplikasi
itu sebenarnya satu, untuk mendapatkan data. Karena data ini sangat penting untuk perusahaan, untuk universitas, maupun untuk organisasi. Jadi sekarang itu sudah zamannya data. Kalau pimpinan ngambil keputusan itu kalau nggak berdasarkan data itu kayak sudah nggak make sense lagi gitu ya. Jadi sekarang udah zamannya data. Jadi kita banyak membuat aplikasi itu sebenarnya karena kita ingin mendapatkan data. Nah, karena data ini sangat berharga, makanya di kita ada yang namanya SOC gitu. Ada yang namanya GRC gitu. Itu sebenarnya untuk menjaga data. Untuk menjaga data biar apa? Biar tetap aman gitu. Biar tetap aman. Oke. Kemudian berikutnya data ini juga ini ya. Nanti data kalau kita olah jadi informasi. Nah, informasi ini menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah keputusan. Jadi siapa yang menguasai data, siapa yang menguasai informasi, itu bisa menguasai dunia. Itu kata orang bijak gitu ya. Jadi saya sepakat itu ya. Karena memang data itu sekarang sangat berharga. Oke. Oke, kita lanjut. Saya akan menjelaskan dengan studi kasus di PMB. Studi kasus di PMB ya. Oke. Jadi dulu sistem PMB monolit tuh kayak gini. Sistem PMB yang monolit kayak gini. Jadi itu seperti ini. Kita pilih pola seleksinya itu pakai drop down gitu ya. Pakai drop down. Ini sistem monolit kita yang lalu. Kemudian coba kita kembangkan ini menjadi sebuah microservice. Pas itu UI UX Mbak Ekna sama Mas Zul. Pas itu yang mendesain awal itu masih kayak gini. Jadi masih model seperti ini tapi cuman lebih bagus aja tampilnya gitu ya. Jadi kayak cuman dipoles lah istilahnya gitu. Nah, saya bingung. Wah, nek kayak gini saya tanya ke tim gitu ya. Pas itu tim admisi keuangan masih jadi satu itu ya. Saya ke tim ini kalau kayak gini kira-kira jadi berapa microservice? Semua sepakat satu Mas. Wah, saya pusing wah ya siji bener iki. Padahal misi saya ingin memecah ini jadi banyak service. Saya terus berpikir, saya diskusi sama Mas Zul pas itu. Mas Zul, iki nek ngene iki jadi satu microservice. Saya kepenginnya jadi banyak. Coba desainmu. Saya ngasih tugas ke Mas Zul suruh merubah desainnya. Kemudian sama Mas Zul diubah desainnya. Dan nanti desain saya perlihatkan di akhir ini. Habis ini ya. Oke. Gimana cara ini memecah menjadi microservice? Oke, kita lihat. Jadi teman tahap awal itu harus mengetahui di konteksnya PMB itu ada pola apa saja. Jadi teman di awal harus mengetahui itu dulu. Jadi saat teman-teman masuk ke manapun gitu ya, ini mungkin terutama PM gitu ya. Misalnya teman-teman PM masuk Direktorat Kemahasiswaan. Yang dilakukan pertama kali, teman-teman kuasai dulu Direktorat Kemahasiswaan itu ada apa saja. Jangan bikin aplikasi. Itu nanti akan salah microservice-nya, yakin saya. Jadi teman-teman harus paham dulu di Direktorat Kemahasiswaan itu ada apa saja. Jangan bikin aplikasi. Kalau nanti teman-teman butuh pengetahuan awal, bisa tanya ke Mas Alvan. Ini masternya bisnis proses itu ya. Bisa Mas Alvan. Mas Alvan udah pernah mapping bisnis prosesnya di kemahasiswaan. Kalau sudah tinggal pelajari. Jadi saat teman-teman nanti ketemu dengan stakeholder, ketemu dengan direkturnya, itu sudah apa sih ya? Sudah menguasai kemahasiswaan gitu loh. Jadi udah keren tuh. Wah, apa ini wis ngerti ngene ngerti. Jadi nggak kelihatan, nggak tahu apa-apa gitu loh. Itu merepotkan itu. Jadi harus tahu dulu kalau bisa, sebisa mungkin dulu sebelum ketemu. Jadi nanti pengetahuannya, frekuensinya tuh nggak akan jauh beda gitu. Saat diskusi itu bisa nyambung. Tapi nek teman-teman belum menguasai, tiba-tiba masuk ke situ, nanti teman-teman akan bingung dengan istilah-istilah yang ada di situ. Jadi ubiquitous language-nya tuh belum masuk gitu. Sana kemasukan misalnya ada nama SKP, ada namanya apa, iki opo, istilah opo, bingung. Jadi makanya teman-teman pelajari dulu sebelum masuk ke sana. Jadi nanti pas diskusi itu bisa gitu, bisa nyambung. Jadi diskusinya juga berkembang gitu istilahnya gitu ya. Jadi nggak satu arah, sana yang jelasin kita dengerin gitu. Nanti kan satu arah kayak gitu. Jadi efektif diskusinya. Tapi kita bisa diskusi lebih efektif lagi kalau teman-teman di awal sudah
punya pengetahuan awal dulu. Dan itu di semua direktorat. Dan saya lihat PM-PM yang sekarang masih kurang gitu ya. Masih kurang belajarnya. Jadi teman-teman masuk ke misalnya KUI gitu ya, itu belum tahu KUI itu apa. Dan itu nggak mau belajar gitu. Istilahnya ya wis melu rapat mau dijelasin direktur KUI gitu ya. Dan itu pun nggak langsung paham gitu. Dan itu pun nanti cuma dapat setengah-setengah. Dapat setengah-setengah. Saya yakin dapatnya cuma setengah-setengah. Karena pasti nggak akan banyak tanya. Jadi bagusnya memang teman-teman di awal kuasailah apa yang akan teman-teman masuki dulu. Minimal ini ya, apa luarannya dulu nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa untuk diskusi. Gitu ya. Oke. Jadi di pola seleksi itu kita ada ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 11, ada 11 pola. Oke. Ini tahap pertama. Tahap kedua, oke, kita coba kelompok. Jadi karena tadi bonded konteks adalah mengelompokkan yang fungsinya sama. Oke ya. Kita coba kelompokkan ini jadi berapa bonded konteks. Jadi konteks sama kita kelompokkan. Misalnya ini ada CBT, nah, kita kelompokkan yang sama-sama CBT gitu. Di sini ada CBT non FK, CBT FK, CBT mitra. Kemudian cyber atau yang berbasis rapot kita kelompokkan. Kemudian yang berbasis prestasi kita kelompokkan. Oke ya, kita dapat 3 kelompok. Oke. Kemudian dari 3 kelompok ini kita jadiin satu microservice. Oke. Jadi satu microservice. Namain misalnya satu microservice jalur tes, satu microservice jalur rapor, dan satu microservice jalur beasiswa. Karena ini berdasarkan prestasi. Oke. Kita punya 3 microservice. Ini kita bicara di konteksnya PMB. Jadi konteks besarnya adalah PMB. Dia punya konteks microservice-nya jalur tes, konteks microservice jalur rapor, dan konteksnya microservice jalur beasiswa. Oke ya, kita punya 3 microservice. Oke, selanjutnya yang konteks besarnya tadi itu juga kita jadiin microservice sebagai core. Jadi itu sebagai aliran gedenya si PMB. Yang tadi kalau kita pakai konsep air sungai itu dari yang kecil nih ya jalur ini. Jadi microservice jalur rapor beasiswa ini mikro yang kecil-kecil, kemudian kita satukan di aliran gedenya itu di microservice core PMB. Jadi microservice core PMB. Jadi kita punya berapa? 4 microservice. Oke. Jadi sesimpel itu. Jadi kalau teman di tahap awal sudah bisa memahami apa yang ada di situ semua, terus digambarkan, baru kalian ngelompokin, oh ini fungsinya sama, kita kelompokin jadi satu. Yang ini juga sama. Habis itu yang satu kelompok ini itu udah bisa jadi satu bonded context. Jadi satu microservice. Oke. Dari tadi yang kita omongin, tampilannya berubah jadi seperti ini. Jadi kita punya 3 microservice, jalur rapor, jalur tes, dan jalur beasiswa. Jadi apa yang dulu dibikin jadinya seperti ini. Nah, setelah saya tanya teman-teman, kalau bikinnya kayak gini, ini jadi berapa microservice? Itu langsung sepakat di kayak tadi. Oke, berarti misi saya berhasil. Ya. Misi saya berhasil. Tapi untuk menuju ke sana kan kita perlu banyak diskusi. Nah, satu lagi, mungkin ini juga perlu teman-teman PM sama tim jadi budaya gitu ya, jadi budaya. Jadi saya sebenarnya agak kangen gitu ya. Saat dulu saya mimpin masih jadi PM itu di tim itu budaya diskusi itu hidup gitu ya. Mungkin teman-teman PM sama tim itu bisa mulai menghidupkan itu gitu. Budaya diskusi gitu. Jadi kalau ada masalah itu didiskusikan di tim. Jangan jangan PM mendrive ke istilah apa ya. Jadi kalau ada masalah, solusinya tuh selalu dari PM gitu. Jangan seperti itu. Sebisa mungkin solusinya itu walaupun PM udah tahu solusinya, tapi coba diajak diskusi dulu tim. Maksudnya gini, biar tim itu terbiasa daya kreativitasnya itu tumbuh gitu.
Jadi nanti PM tinggal ngarahin aja. Jadi PM itu nggak langsung ngomong ini solusinya, nggak usah. Jadi diarahin aja. Coba lihat aja dulu tim itu kalau saya kasih masalah kayak gini, ya kayak apa sih gitu. Coba kita lihat sambil kita pelajari tiap orang gitu ya. Nanti apa ya? Asik nanti, bener asik deh itu PM. Bener. Karena saya pas ngawal diskusi yang di BPM ya timnya Mbak Upi ya pas itu ada masalah apa saya lupa gitu ya. Hah? Survei yang mana lupa saya. Oh yang microservice ya oke. Kemudian ada satu lagi masalah itu juga walaupun saya secara ini sebenarnya sudah punya gambaran gimana cara memecahkannya. Itu saya nggak langsung ngomong, tapi saya ajak diskusi dulu. Ternyata setelah saya ajak diskusi, teman-teman tuh banyak loh, banyak punya solusi yang macam-macam gitu ya. Dan itu solusi itu maksudnya bisa dilakukan. Jadi ternyata yang solusi yang saya punya itu juga teman-teman punya yang berbeda dengan saya gitu. Dan itu hasilnya sama gitu. Ya begitu. Nah itu kalau nggak dibudayakan dengan diskusi nggak akan keluar gitu. Karena teman-teman dev itu tipikalnya itu kalau nggak di apa sih, nggak dipicu atau nggak di ini sama PM-nya itu nggak mau ngomong gitu istilahnya gitu ya. Kalau apa? Ngalor ngidul. Oh kalau di tahap awal nggak apa-apa kalau saya. Mau ngalor ngidul, tinggal PM ngarahin lagi aja. Saya jangan lah ya, maksudnya PM itu ngarahin aja, maksudnya gini, kalau udah melebar kemana-mana, difokuskan lagi, istilahnya gitu. Sik, fokus ini dulu aja, yang ini nanti dulu. Jadi itu. Tapi nanti budaya ini akan ini ya, menurut saya ini bagus, budaya ini bagus itu ya. Dan menurut saya kalau bisa itu mulai digalakan lagi gitu ya. Budaya untuk diskusi, budaya untuk istilahnya kulakan ide gitu ya. Kulakan ide itu menurut saya sangat penting. Ide sangat penting karena dulu itu saya sering diprotes gitu ya. Dulu pas saya jadi PO pertama kali gitu ya, itu saya sering diprotes karena saya sangat jarang ada di tempat gitu ya. Saya itu sering dari mulai lantai 3 sampai lantai 1 itu warawiri ke situ tuh. Itu sebenarnya apa? Saya itu kulakan ide gitu. Kulakan ide teman-teman. Cuman mungkin teman-teman tim nggak paham gitu ya. Nggak pembelaan, benar. Saya banyak diskusi dengan banyak orang gitu ya. Saya banyak berdiskusi dengan direktur DLA, kemudian dengan direktur keuangan, dengan SDM, kemudian dengan uh, pimpinan universitas gitu ya. Itu hanya untuk kulakan ide sebenarnya, hanya untuk kulakan ide. Dan itu menurut saya PM itu penting melakukan itu, karena kalau nggak ada itu nanti idenya itu nggak bisa berkembang gitu ya. Karena biasanya ini jadi gini, view kita itu terbatas gitu ya. Jadi kalau kita diskusi dengan Pak Rektor gitu ya, itu Pak Rektor tuh view-nya udah SAUI. Udah SAUI, jadi udah beda level dengan kita istilahnya gitu ya. Jadi kalau kita mau kulakan ide dengan Pak Rektor, itu kita nanti view-nya juga akan levelnya akan naik dan akan bisa selevel dengan Pak Rektor gitu. Dari sisi view loh ya, bukan dari sisi jabatan. Nah, itu yang penting dengan para PM gitu, para PM gitu. Jadi untuk apa sih meningkatkan ininya ya pengetahuannya gitu. Itu menurut saya penting karena tadi teman-teman kalau mau sistem yang bagus itu ya harus view-nya memang harus tinggi gitu ya. Kalau mau bikin sistem UII yang bagus yo teman-teman harus menguasai view-nya UII gitu, levelnya UII. Itu menurut saya gitu. Oke ya. Oke. Jadi setelah itu teman-teman yang pada protes itu jadi PM gitu. Setelah jadi PM dia merasakan sendiri gitu ya. Setiap hari diundang rapat ya. Terus timnya yang komplain, Mas, kapan ada di tempat bisa diskusi gitu ya. Rapat-rapat baik gitu. Nah, sekarang baru tahu oh ternyata ngono ya Mas. Jadi dulu saya juga sebenarnya nggak cerita gitu, nggak cerita kalau gini-gini nggak. Saya biarin aja gitu. Terus habis itu merasakan sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya ini ya. Kenapa tadi ada core gitu ya? Ada core itu yang menyatukan semua pola di microservice tadi ya. Nanti ini salah satu gunanya adalah ini.
Jadi kalau ini ada ikhtisarnya si PMB. Jadi ikhtisar PMB untuk menampilkan grafik ini dan peta ini tinggal ngambil dari core. Karena data itu sudah terkumpul di sana. Jadi secara query itu akan lebih cepat. Join-nya itu akan lebih mudah. Daripada datanya tadi masih terpencar-pencar. Coba bayangkan kalau datanya, kalau nggak ada itu ya. Bayangkan datanya masih ada di 3 service. Teman-teman query-nya itu harus join dengan 3 service itu. Wah repot itu. Bener. Makanya kita satuin ke satu ini namanya core gitu ya. Ini di aliran besarnya PMB. Ini akan berguna di sini. Jadi di sini nanti akan lebih cepat untuk penyediaan datanya. Jadi nanti kalau Pak Rektor misalnya butuh data yang nggak ada di sini, itu juga akan lebih cepat juga. Karena hanya ada di satu tempat saja, di satu service saja atau di satu DB saja. Jadi akan lebih cepat. Itu salah satu gunanya tuh itu. Oke. Ini adalah tadi ya konsep yang kita kembangkan gitu ya, konsep yang kita kembangkan. Dan ini sekarang juga ada nama tim baru ya, tim baru namanya tim core ya. Itu sebenarnya menganut konsep ini juga. Jadi ada tim banyak gitu ya, ada satu core-nya. Nah ini konsepnya sama persis ini. Jadi udah satu konsep gitu ya. Di dunia tim juga gitu ya. Jadi masih B mana masih B. Ini beban berat ini masih B ini. Karena alirannya akan masuk ke dia semua gitu. Oke. Jadi sama. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke sistem tagihan itu ya. Ini monolitnya dulu kayak gini. Sistem tagihan host to host dengan langsung dengan sistemnya bank. Oke, kita coba kembangkan dengan microservice. Sama kayak PMB tadi, karena ini yang dikembangkan dulu pada PMB. Jadi kita kembanginnya juga modelnya seperti ini. Jadi yang di sini, yang aliran-aliran kecil di sini, yang istilahnya yang microservice di sini, ini bisa kembang sakarepmu istilahnya gitu ya. Mau ada 100 pun nggak ada masalah. Yang penting dia store data ke sini. Oke. Yang penting dia store data ke core. Asal dia store data ke core, itu bisa dipastikan bisa dibayar di bank. Jadi kalau di sini ada jenis tagihan baru, itu kita nggak perlu uji coba dengan bank. Karena apa? Karena di awal kita udah uji coba dengan bank di sisi core-nya. Oh ini berhasil, nggak ada masalah. Jadi kalau ada tagihan baru, yang penting tagihan itu masuk dengan aturan mainnya core. Jadi di sini core juga harus punya aturan main loh ya, harus punya aturan main. Dan yang di sini harus manut dengan aturan mainnya core. Jadi dia nanti harus manut dengan aturan mainnya si core. Jadi saat dia masuk ke core, maka dia bisa dibayarkan di sistem bank. Ini bisa berkembang. Jadi yang berkembang nanti yang banyak berkembang di sini, di sisi sini. Sama kayak tadi PMB, yang banyak berkembang itu di sisi polanya. Polanya ubah 100 pola itu enggak ada masalah. Yang penting kamu masuk ke core-nya PMB. Maka data itu akan bisa digunakan untuk registrasi. Jadi untuk proses berikutnya. Jadi di sini juga sama. Di sini mau berkembang berapa jenis tagihan, misalnya nanti ada tagihan apa lagi, kemudian ada tagihan apa lagi, itu monggo. Yang penting kamu setor data ke core. Biar nanti apa? Biar nanti bisa dibayarkan ke sistem bank. Jadi sistem bank itu taunya hanya dengan core. Jadi dia nggak ada di belakangnya core gitu istilahnya gitu. Dia taunya hanya dengan core. Jadi lebih simpel gitu. Coba teman-teman bayangkan kalau nggak ada core gitu ya. Kalau ada jenis tagihan baru, itu otomatis kan harus ngeling ke sistem bank. Dan otomatis harus ada uji coba. Nah, uji coba di sisi bank itu enggak ini ya, lama gitu, maksudnya enggak cepet gitu. Bank itu kan ini ya lebih strict gitu ya, lebih strict dari sisi ini ya. Jadi ini akan lebih sederhana konsep ini. Oke, oke udah mulai paham ya? Udah mulai paham ya? Oke. Ya, jadi core itu nanti hasil dari sini Pak. Jadi proses bisnisnya itu masing-masing service ini. Misalnya tagihan wisuda, itu nanti ada di microservice-nya layanan wisuda. Itu proses bisnisnya orang daftar wisuda itu ada di situ. Nanti hasilnya generate tagihannya si wisuda, nanti akan dilempar ke sini. Hasilnya saja. Jadi bisnisnya tetap ada di masing-masing service ini, Pak. Jadi cuman hasilnya aja yang dilempar ke core.
Gimana? Ini datanya si ini Pak, si service ini. Hasil tidak lagi dikirim ke sana. Jadi, oh maksudnya ini ya Pak ya. Jadi kalau di sini nanti tergantung UE-nya Pak. Kalau di UE-nya itu dia di misalnya di wisuda, dia di situ ada UE yang menampilkan status bayarnya, maka nanti hasil dari sini setelah berhasil dibayar ya, nanti akan dilempar ke sini untuk statusnya. Untuk memberitahu si mahasiswa bahwa dia sudah berhasil bayar untuk wisudanya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini karena kuisnya sudah habis ya, untuk saya cuma dua. Cuma dua. Ini tadi sebenarnya buat kuis gitu ya. Saya di sini hanya ingin menjelaskan bahwa dari proses bisnis ini kita baru bisa menentukan ini berapa jadi berapa microservice. Ya. Satu lagi boleh? Oke. Siapa yang bisa jawab ini jadi berapa microservice? Ngacung-ngacung terus jawab, ngacung dulu. Siapa? Siapa? Oh ini CBT ini, kasusnya. Jadi berapa microservice? Jadi saya ingin menunjukkan tadi dari sisi UA ya. Jadi perannya UI UX itu juga penting. Apa yang didesain oleh si UA itu juga akan menentukan ini bisa jadi berapa microservice. Jadi tadi pertama saya bandingkan antara tampilan yang PMB yang sama PMB yang model card itu ternyata mempengaruhi ini bisa jadi berapa microservice. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bisnis proses. Bahwa bisnis ini juga bisa menentukan ini jadi berapa microservice. Jadi microservice itu nanti tergantung dengan proses bisnisnya ya, skenario-nya. Jadi skenario yang berbeda itu juga akan berbeda. Oke, ini jadi berapa? Ayo cepet. Mana yang ngacak orang ini? Udah saya jelasin tadi. Kata mana? Sopo? Mas Adi. Berapa Mas Adi? Satu apa? Pendaftaran, oke. Pembayaran. Terus? Oke. Terus? CBT-nya. Oke, 5. 6 kok. Oke. Ada yang beda? Ada yang beda? Ayo yang kemarin baru induksi loh. Masa enggak ini lagi baru kemarin ada yang beda? Ayo Mbak. Berapa Mbak? Enggak apa-apa. 4 apa saja? Daftar. Ah, ah. Gimana? Tes CBT berarti 4. Pertama pendaftaran. Pendaftaran akun ya. Oke, kemudian yang kedua pendaftaran CBT-nya. Oke, yang ketiga tagihan sama pembayaran. Oke, keempat tes CBT-nya. Oke, oke ya. Lebih tepat yang ini ya. Jadi di sini untuk pendaftaran akun itu bisa jadi satu microservice. Habis itu untuk pola CBT-nya atau pendaftaran CBT-nya itu jadi satu microservice. Kemudian untuk tagihannya itu jadi satu microservice, yaitu microservice untuk tagihannya. Kemudian nanti untuk tesnya itu jadi satu microservice. Cara ngujinya udah oke ya, tadi udah independen dan isolated. Diuji aja, service ini mati, ini masih jalan nggak? Itu aja, sesimpel itu. Oke, lanjut.
karena ini udah habis. Ini nggak usah, ini juga nggak usah. Oke, kita di akhir slide ya. Kita masuk ke intinya TikTok ya. Tadi cuma pembukaan. Jadi sebenarnya intinya tuh ini. Intinya ini. 10 menit lah. Oke. Berkaryalah sebaik mungkin dan tinggalkan terbaikmu dimanapun kamu berada. Saya ingin menekankan ini. Jadi gini, saya ingin memotivasi teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, berkaryalah sebaik mungkin. Jadi apa sih ya? Buatlah sesuatu yang itu bisa jadi sejarah gitu istilahnya gitu. Bisa jadi sejarah. Saya dulu di BSI itu pernah bikin ini loh dan sampai sekarang dipakai. Nah, itu berarti sejarah gitu ya. Dan itu membanggakan gitu ya. Oke, saya mungkin bisa cerita gini ya. Saya cerita di tim saya dulu gitu ya. Tim yang pernah saya pegang admisi keuangan gitu ya. Dulu itu saya punya tim UI UX itu Mbak Ekne. Sekarang sudah nggak di BSI, tapi dia masih meninggalkan sesuatu yang berarti di sini. Jadi yang buat logonya UI Gateway itu adalah Mbak Ekne. Dan sampai sekarang belum dirubah. Jadi saya ingin memberi motivasi teman-teman tuh. Jadi sampai sekarang itu logonya UI Gateway masih dipakai itu. Yang dulu dibikin oleh Mbak Ekne. Kemudian selanjutnya punya Mas Zul. Penggantinya Mbak Ekne pas itu Mas Zul gitu. Nah, Mas Zul ini juga tadi ya beberapa desainnya menurut saya itu menjadi apa sih? Menjadi warna tersendiri gitu ya di UI Gateway. Yang dulu UI Gateway itu nggak mengenal yang namanya model card dan sebagainya gitu ya. Sekarang model itu sudah di beberapa aplikasi make gitu menggunakan itu. Dan saya senangnya teman-teman dulu itu kalau bikin desain itu cuma satu. Jadi kalau saya misalnya kayak icon gitu ya, icon aja yang paling sederhana tuh, icon aplikasi gitu ya. Itu teman-teman, saya hanya bilang misalnya sama Mas Zul gitu ya, Mas Zul minta tolong desainkan ikonnya. Dia langsung mendesain nggak cuma satu, bisa nyampe 5 gitu ya. Nanti terus suruh milih, ini yang paling bagus yang mana Mas? Dipilih gitu. Nah, pas itu biasanya saya modelnya itu saya kumpulkan semua tim gitu ya. Semua tim kita voting gitu ya. Mana icon yang paling banyak pilihannya gitu. Itu hanya sepele masalah icon gitu ya. Tapi saya kepengin, maksudnya gini, kenapa saya kepengin hal yang kecil itu teman-teman juga memiliki gitu, merasa memiliki. Nah, itu yang penting sebenarnya itu. Merasa memiliki. Oke, itu baru icon. Kemudian nama aplikasi. Nama aplikasi UI Saku itu kira-kira dulu idenya dari siapa? Ada yang tahu nggak? Tahu kan? Saya tuh banyak diskusi hanya untuk nama aplikasi loh itu. Saya diskusi sama tim banyak tuh ngelis semua nama aplikasi dari mulai UI dompet, UI penghasilan, UI pendapatan dan sebagainya. Banyak. Sampai ada UI pundi dan sebagainya. Jadi dulu itu diskusi itu hidup gitu loh. Maksudnya hanya untuk nama kita diskusi gitu. Dan itu seru gitu. Kita list loh semua ide-ide mereka kita list gitu ya. Terus kemudian kita telah mana yang bagus gitu ya. Itu hanya untuk nama. Dan sekarang kayaknya kok kayak hilang gitu. Saya hanya merasakan sih. Karena saya nggak punya tim gitu. Jadi saya melihat kok kayaknya kok nggak ada ininya gitu di tim masing-masing tim gitu ya. Kayak hilang gitu. Jadi saya agak kangen juga gitu. Jadi UI Saku kalau teman-teman pengen tahu itu idenya dari Mas Hendro. Mas Hendro. Jadi saya disuruh sama Mas Hendro gitu ya. Bro, ide ra nggo iki ya. Hebat. Jadi bukan tim saya gitu, bukan tim saya, tapi dia bisa urun ide gitu. Dan itu kita hargai gitu, hargai dan kalau memang bagus kita pakai gitu. Jadi apa ya, biar rasa kepemilikan itu juga ada gitu. Jadi itu penting. Oke. Kemudian gitu ya, front end saya punya top front end-nya yang selama ini saya ini ya, Mas Gur itu ya. Itu oke, ini wah. Jadi jadi gini, nanti ada rangkaiannya gitu ya. Dengan UX itu berinovasi, otomatis nanti juga ikut berinovasi. Karena apa? Dengan desain UX yang aneh-aneh, front end itu juga akan ngikutin. Jadinya dia juga akan belajar.
gimana caranya mengimplementasikan desain yang kayak gini. Tuh, itu jadi tantangannya Mas Kur. Dulu saya untungnya punya Mas Kur itu ya, yang dia bisa riset lebih, kemudian Mas Alvan itu ya, front end, dia juga front end itu, yang dia mau riset lebih, dan dia mau ini, jadi UX dulu itu, kalau dia sudah putain, itu sebisa mungkin mempertahankan dulu. Jadi diskusi dengan front end itu nggak langsung loyo gitu, wah raiso, langsung diganti, jangan dulu. Kamu harus pertahankan idemu dulu. Front end kira-kira bisa enggak gitu. Jadi modelnya gitu kalau dulu gitu ya. Jadi Alvan, Sikur itu banyak ditantang sama UI UX. Pokoknya desainnya kayak gini. Kira-kira bisa enggak? Saya tak riset dulu, Pak. Oke, riset. Dikasih berapa hari itu suruh riset gitu ya. Kayak yang tadi itu kan belum ada sebelumnya. Nah, mereka riset gitu. Jadi front end itu juga akan ngikutin apa yang tadi kreativitasnya di si UI. Kemudian back end gitu ya. Back end sudah banyak ya beberapa teman back end yang menolorkan karyanya di B ya. Yang pertama mungkin frameworknya Lumen, punyanya Mas Nabil itu ya, yang sekarang sudah nggak di BSI, tapi itu juga menjadi kita apa sejarah di BSI gitu ya. Dengan frameworknya Lubil, saya namain Lubil gitu. Saya selalu memberi nama biar itu jadi ini ya, biar mudah diingat gitu ya. Lumen Nabil gitu ya, Lubil gitu ya. Dan sekarang digantikan oleh Laravel, yang membuat frameworknya Mas Ibnu. Tepuk tangan dulu bersama Mas Ibnu. Dan insya Allah ya, selama framework itu dipakai, itu nanti pahalanya ngalir terus gitu. Itu kata Ustadz Pak Fatan itu. Jarwo gitu. Insya Allah itu. Jadi itu sebagai penyemangat gitu. Jadi teman-teman berkaryalah sebaik mungkin, tinggalkan sejarah itu ya. Dan itu jadi amal baik teman-teman. Selama itu dipakai, insya Allah itu langsung mengalir terus. Jadi saya pas Ibnu balik ke BSI, ya kan, pas Ibnu balik ke BSI, itu saya langsung bilang sama Aceh ya, itu saya yang tackle. Saya nggak mau ini tak kasih ke tim, gitu ya. Tackle. Saya nggak mau kasih tak ke tim, karena saya tahu Ibnu ini punya potensi. Ibnu ini punya potensi dan Ibnu bisa apa namanya mewujudkan sedikit mimpi saya gitu tentang framework tadi. Jadi Ibnu saya tackle itu ya, saya tackle suruh bikin Laravel itu dan alhamdulillah jadi. Walaupun setelah jadi terus diminta oleh intro. Sebenarnya saya sangat berat tuh diminta intro tuh. Karena masih banyak hal yang masih masih kepengen saya wujudkan gitu. Masih banyak hal yang masih kepengen saya wujudkan gitu. Tapi ya gimana lagi gitu. Oke. Nama frameworknya apa? Apa? Linu. Laravel Ibnu, Linu pas juga. Apa Oh, nular. Oke, oke, oke. Oke. Jadi maksudnya gini, ini untuk penyemangat teman-teman. Penyemangat teman-teman, gimana teman-teman tuh bisa meninggalkan sesuatu gitu ya. Walaupun nanti teman-teman sudah nggak di BSI, itu tuh nama itu tetap diingat gitu. Wah, ini biar sih gawe Ibnu tuh, nular tuh. Jadi walaupun nggak di BSI, nama Ibnu masih disebut-sebut gitu. Keren kan? Keren gitu. Oke, kemudian ada Golang. Oke, Golang. Golang ada Mas Elbo yang ngembangin gitu. Mas Elbo. Mas Elbo mana? Oh, Mas Elbo tuh. Dia ngembangin Golang. Yang sampai sekarang framework-nya masih dipakai juga. Jadi tepuk tangan untuk Mas Elbo ya. Dengan nama framework-nya Gobo. Gobo gitu. Jadi kasih nama aja. Biar keren-keren dikit gitu ya. Biar mudah diingat gitu ya. Ada Gobo, ada Nular, ada Lubil ya. Nanti ada apa itu ya, misalnya teman-teman punya sesuatu kayak misalnya kemarin Mas Bagas itu ya membuat apa namanya untuk perancangan DB ya. Nah, itu bagus juga itu. Nanti kalau bisa dipakai di semua BSI, kasih nama Mas. Bagus misalnya gitu ya. Kasih nama biar ada kenangan. Nanti kalau Mas Bagas sudah nggak di BSI itu ninggalin kenangan gitu loh. Nah, saya kepenginnya tuh seperti itu teman-teman. Jadi
Ini sedikit motivasi gitu ya. Jadi intinya TikTok sebenarnya ini. Saya kepengen teman-teman itu termotivasi untuk ngembangin diri semaksimal mungkin di BSI gitu. Menorehkan karya terbaiknya lah istilahnya gitu. Menorehnya karya terbaik mumpung di BSI. Jadi nggak usah, makanya tadi di awal nggak usah antipati dengan full stack gitu. Ngapain antipati full stack gitu ya? Contoh Alvan itu, Alvan tadinya antipati dia. Enggak mas, saya front end aja gitu ya. Oke, front end gitu ya. Nanti paling ya tak joroke gitu ya. Saya biasanya, pokoknya kalau kalau susah itu, oh, dia punya potensi soalnya. Saya tahu dia punya potensi. Kalau dia masih ini, tinggal tak joroke aja. Joroke itu full stack. Kayak Mas Yogi gitu ya, yang terakhir Mas Yogi. Yang terus protes gitu ya. Mana Mas Yogi? Mas Yogi? Oke. Sekarang dia. Tadinya juga nggak mau Pak. Akhirnya tak joroke juga. Akhirnya full stack. Maksudnya gini, sebenarnya teman-teman tuh mampu, hanya nggak pede saja gitu loh, nggak pede. Sebenarnya teman-teman tuh mampu, punya potensi, mampu, hanya nggak pede. Sama nggak mau berusaha, nah itu loh, nggak mau berusaha lagi. Dan lingkungan juga pengaruh ya, lingkungan pengaruh. Jadi makanya ini mungkin untuk teman-teman PM itu bentuklah lingkungan tim itu yang ini ya, yang bisa kreativitas itu bisa tumbuh gitu. Jadi teman-teman PM kalau bisa itu dibentuk gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau full itu langsung langsung di ini, langsung kasih project. Jangan lama-lama, nanti berubah pikiran soalnya. Jangan lama-lama, benar. Soalnya contoh paling dekat tuh kemarin ini, Mas Bambang. Mana Mas Bambang? Mas Bambang. Oke ya, Mas Bambang. Kemarin udah deal sama saya, dia mau full stack. Front end Bang, oke siap. Tapi karena nggak saya kasih project sampai sekarang masih masih back end terus ya. Jadi jangan kelamaan kalau misalnya yang mau full stack, langsung kasih project aja itu. Langsung kasih project aja. Mungkin di awal-awal nggak perlu lah ada ini ya, ada timeline yang harus ketat tuh mungkin nggak perlu. Kan masih banyak belajar itu. Kita ini aja, maksudnya kita agak longgarkan aja, tapi yang penting mereka mau belajar gitu. Oke, mungkin itu saja. Karena ini sudah mau 9:30, jadi mohon maaf, nggak ada pertanyaan gitu ya. Oke, mohon maaf nggak ada pertanyaan itu ya, karena waktunya udah mepet. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.